Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dimas Saputra dengan NIM 2205 121 4050 dari Prodi Sistem Informasi B 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari literatur review buatan saya dari 5 artikel yang berhubungan dengan pemodelan dan simulasi. Pendahuluan. Literatur review atau tinjauan pustaka adalah kegiatan menganalisis suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu topik di bidang keilmuan dengan tujuan mendapat landasan teori yang mendukung pemecah masalah yang diteliti. Literatur review kali ini bertema pemodelan dan simulasi dan dari berbagai artikel yang bertujuan untuk mendapatkan pemecah masalah yang berkaitan dengan pemodelan dan simulasi. Literatur review biasanya dibuat dengan sebuah tabel yang berisi informasi penting dari sebuah artikel yang dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Artikel pertama dengan autor Shirley Agustini tahun 2022 dengan judul Pemodelan dan Simulasi Monte Carlo dalam Identifikasi Kebutuhan Bahan Bakar Minyak atau BBM. Dengan masalah yaitu bahan bakar minyak atau BBM merupakan kebutuhan mendasar bagi semua orang yang memiliki kendaraan. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya kendaraan juga bertambah juga kebutuhan BBM. Dengan tujuan, artikel ini memiliki tujuan yaitu untuk menjaga persediaan BBM agar tidak kosong dengan sebuah sistem pemodelan dan simulasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metodologi penelitian akan diuraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang tercakup dalam kerangka kerja penelitian. Kerangka kerja dalam penelitian ini dimulai dari analisa permasalahan, mempelajari literatur, mengumpulkan data yang dibutuhkan, tahapan teknik, pemecahan masalah, perancangan sistem aplikasi, implementasi sistem. Hasil dari penelitian ini yaitu dari 2 bulan pengujian yang dilakukan, maka didapat prediksi dengan tingkat akurasi pada bulan April sebanyak 43.733 dan untuk prediksi rata-rata 3 bulan berjalan untuk prediksi yaitu 43.667. Kemudian artikel yang kedua dengan autor Cynthia Ratnasari, Nino Rahadian, dan Eko Liquidanu pada tahun 2018 dengan judul Pemodelan dan Simulasi Sistem Antrian Pelayanan Konsumen Gerai McD Solo Grand Mall dengan Arena. Masalah pada penelitian ini yaitu banyaknya antrian pada kasir yang terkadang tidak sebanding dengan jumlah kasir yang tersedia. Lamanya konsumen dilayani yang mengakibatkan waktu tunggu konsumen lain untuk mendapatkan layanan semakin lama. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mensimulasikan model antrian pada McD Solo Grand Mall dengan menggunakan software Arena. Metode yang digunakan yaitu dalam melakukan penelitian terdapat beberapa tahap yang digunakan, yaitu tahap pengumpulan data, identifikasi awal masalah, penetapan tujuan, pengolahan data, kemudian membuat simulasi model usulan serta analisisnya. Hasil dari penelitian ini yaitu penambahan jumlah kasir dapat mengurangi lama waktu yang dibutuhkan untuk mengantri dan memaksimalkan jumlah konsumen yang dapat dilayani. Kemudian artikel ketiga dengan autor Ukhrawi, Lasmadi, dan Sujianto pada tahun 2019 dengan judul Pemodelan dan Simulasi Robot Lengan 3 DOF menggunakan VRAP. Masalah pada penelitian ini yaitu terbatasnya tenaga dan konsentrasi kerja pada manusia. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mempermudah kegiatan pemindahan barang yang dilakukan serta meningkatkan tingkat efektivitas baik dalam hal waktu, tenaga, maupun biaya produksi. Metode yang digunakan pada penelitian ini pengambilan data dilakukan menggunakan perangkat keras simulator ARM robot. Dan untuk memverifikasi hasil pengambilan data menggunakan perangkat lunak Robo Analyzer. Hasil dari penelitian ini yaitu metode forward kinematics dapat diterapkan pada simulasi robot dengan lengan 3 derajat, kebebasan menggunakan perangkat lunak VRAP. Presentasi kesalahan yang terjadi pada penelitian ini sebesar 4,99%. Untuk koordinat X sebesar 5,57%, untuk koordinat Y dan
3,18% untuk koordinat Z. Berdasarkan hasil tersebut, robot dengan lengan 3 derajat kebebasan dengan metode forward kinematics dapat disimulasikan pada perangkat lunak VRAP dengan cukup efektif. Standar deviasi yang diperoleh dari pengujian repeatability menunjukkan bahwa simulasi robot dengan lengan 3 derajat kebebasan pada perangkat lunak VRAP repeatability yang baik. Kemudian artikel keempat dengan autor Arofian Taufi Helmi, Ismiarta Aknuranda, dan Muhammad Chandra Saputra pada tahun 2018. Analisis dengan judul Analisis dan Pemodelan Proses Bisnis menggunakan Business Process Improvement atau BPI pada lembaga bimbingan belajar. Permasalahan sehingga dilakukan penelitian ini yaitu pencatatan data masih dilakukan dengan manual. Resiko hilangnya data akan semakin meningkat. Dengan tujuan memodelkan dan melakukan simulasi proses bisnis pada bimbingan belajar Prisma menggunakan BBMN. Metode yang digunakan yaitu pertama dimulai dari studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur. Dilanjutkan dengan metode pengumpulan data yang diperlukan. Selanjutnya melakukan identifikasi gambaran umum organisasi. Identifikasi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan dan pemilihan proses bisnis kritis. Lalu hasil dari penelitian ini yaitu ada 4 proses bisnis yang akan dilakukan perbaikan, yaitu proses bisnis pendaftaran siswa baru reguler, pembayaran, penggajian, dan rekap data keuangan. Hasil dari simulasi yang dilakukan menggunakan Bizagi adalah untuk model proses bisnis pendaftaran siswa baru reguler saat ini, waktu minimal yaitu 35 menit 27 detik, maksimal 1 jam 11 menit 27 detik, dan rata-rata 39 menit 57 detik. Kemudian artikel terakhir atau artikel kelima dengan autor Audi Ramadan, Safitra Aditya, dan Muhammad Afinil pada tahun 2020 dengan judul Pemodelan dan Simulasi Rantai Pasok Mobil Honda. Masalah yang menyebabkan dibuat penelitian ini yaitu mobil adalah salah satu kebutuhan manusia modern dewasa ini. Akan tetapi, fluktuasi harga mobil dipengaruhi beberapa faktor yang mana salah satunya adalah faktor rantai pasok. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu memodelkan rute rantai pasok mobil Honda yang efektif dan efisien. Metode yang digunakan yaitu analisis pemodelan. Tahap ini adalah tahapan untuk melakukan sebuah analisis yang terdapat pada proses pengiriman mobil Honda. Kemudian studi literatur. Pada tahapan studi literatur, pengumpulan informasi yang nantinya dimanfaatkan untuk usulan solusi terkait dengan permasalahan yang ada. Kemudian dengan metode pemodelan, tahap pemodelan adalah tahap penggambaran model yang diinginkan yang dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dan observasi dengan salah satu pihak perusahaan. Kemudian ada pula hasil dari penelitian ini yaitu penggunaan model simulasi sistem penerapan pada tingkat efisiensi pengiriman mobil Honda. Sehingga penerapan hasil model simulasi ke dalam sistem nyata harus memperhatikan ulang kesesuaian asumsi dengan sistem yang real. Dan juga hasil yang kedua yaitu pengembangan model simulasi sistem pada penerapan efisiensi pengiriman mobil Honda memerlukan proses pengambilan data yang akurat, sehingga data yang diambil distribusi statistiknya benar-benar mewakili kondisi yang real. Jadi kesimpulannya yaitu literatur review mengenai artikel-artikel bertema pemodelan dan simulasi ini diharapkan bisa menjadi acuan referensi penelitian yang bertema sejenis. Selain itu, literatur review ini diharapkan dapat mempermudah penelitian serta menjadi acuan bagi seseorang yang ingin belajar membuat literatur review. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.